instansi dalam kaitan dengan menjaga, mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama arahan sekaligus nanti Pak Dirjen yang akan memandu rapat koordinasi pada demikian. Hari ini nanti kami mohon kepada Ketua KPU, Bawaslu, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim untuk bisa memaparkan sesuai dengan tugas pokok fungsi kewenangan, sehingga benar-benar pemilu pada tahun ini di Kabupaten Buleleng bisa kita pertahankan kondisivitasnya dan pemilu berjalan dengan lancar dan baik. Perlu juga kita ketahui, kita tetap berdoa agar pemilu ini bisa berjalan secara damai dengan mengedepankan bahwa kita semua masyarakat Buleleng ini adalah konsep menyambut budaya itu harus kita kedepankan. Untuk bisa mewujudkan itu, maka pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, unsur dari Forkompinda, pemerintahan di desa dan atau desa adat wajib untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu. Kami juga sudah mengeluarkan surat kepada seluruh jajaran di pemerintahan Kabupaten Buleleng termasuk juga di desa untuk melakukan semacam jaga malam pada hari tenang sampai dengan tanggal 20 ya, pada saat penghitungan suara. Mudah-mudahan kita aman semua. Pemerintah daerah tidak bisa mencampuri urusan KPU maupun Bawaslu. Pemerintah daerah hanya mengajak semua bagaimana ini berjalan dengan lancar dan baik dan menjunjung tinggi sekali lagi netralitas kita. Tatkala nanti dari pihak-pihak tertentu menganggap kita tidak netral, di sana potensi-potensi dari instabilitas itu bisa terwujud. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh yang ada pada rapat ini, mari kita tetap mendorong semangat kita, semangat netralitas dan semangat menyambut budaya di dalam pelaksanaan pemilu. Kami juga ingin berharap bahwa jangan pemilu ini seolah-olah dibuat serem. Wah, ini pemilu ini seolah-olah pemilu tetap jalan sesuai dengan kaidah-kaidah. Setelah itu adalah tempat pelaksanaan kampanye, saya kira sudah ditetapkan dan ini sudah berjalan dengan baik. Estokado Pak, terima kasih KPU, Bawaslu, bahwa kampanye sudah berjalan. Setelah itu tahapan-tahapan ini sudah dilalui secara damai. Terus potensi ancaman pada masa tenang ini juga harus perlu kita pikirkan, dan apa langkah-langkah antisipasi pada masa tenang itu juga harus menjadi atensi kita. Artinya tahapan-tahapan sekecil apapun, sedetail bagaimanapun apa harus kita lakukan, harus kita lakukan agar pemilu ini berjalan dengan baik. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita menitikberatkan agar KPU untuk memperhatikan lokasi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Setelah itu pemantauan bersama Forkompinda pada pelaksanaan distribusi logistik dan pemungutan suara serta rekapitulasi suara. Kami akan datang bersama Forkompinda, rekapitulasi di kecamatan, rekapitulasi di kabupaten. Kepada kepolisian dari Polres, Pak, mohon ini dipantau terus, karena ini juga sumber-sumber ini pemungutan suara. Nah, nantinya akan dilakukan penghitungan setelah persiapan akhir daripada pemungutan suara. Nah, ini yang tadi disampaikan, ada pemilih DPD. Pemilih DPD akan mendapatkan 5
Kemudian pemilih DPTB itu akan disesuaikan dengan wilayah daripada perpindahan daripada pemilih tersebut. Saya lanjutkan dengan bagaimana upaya dan strategi Badan Pengawas Pemilu di masa tenang. Jadi kalau tadi tahapannya masa tenang itu dari mulai tanggal 11 sampai 13 Februari, kami melakukan patroli, Pak. Ini memang sudah menjadi kewajiban kami berdasarkan surat edaran bahwa kami melakukan patroli di wilayah kabupaten, di wilayah kecamatan, di wilayah desa, termasuk juga di wilayah lingkungan TPS. Jadi kalau tadi Pak Ketua sudah berterima kasih kepada Pak PJ karena diberikan fasilitas sekolah untuk digunakan TPS, tetapi saya ingin mengatakan bahwa hampir sebagian besar ruangan sekolah yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar, layoutnya itu cuma satu. Jadi ini perlu dipikirkan juga Pak Ketua KPU. Setelah itu saya setuju kalau ruangan itu tolong dipikirkan dan masalah lampu. Saya minta kepada para perbekal, camat tolong monitor ini terus. Habis ini rapatkan para perbekal. Nanti jangan sampai, karena ini simulasinya udah sampai malam nih. Nanti lampu mati, lampu ini. Nanti kita juga akan memanggil PLN. Jangan sampai pada saat itu ada listrik yang mati. Ini namanya Pak, ini potensi ini. Plak pada waktu penghitungan listrik mati misalnya jam 7 malam dan sebagainya, mereka pasti ada dugaan macam-macam. Gitu. Saya memitigasi yang kecil tuh kita mitigasi. Terus kesehatan nanti kita Pak Seda diinikan aja Kadis Kesehatan seluruh puskesmas agar keliling cek itu TPS kesehatan ini kadang-kadang diabaikan ini penting. Kalau ada CSR setiap TPS itu ini taluk sedusik barkuat sik barkuat yang positif lupa ini masuk ke sudah masuk. Terus kami bersinergi dengan BPD dan PLN terkait tadi juga Bupati juga akan memerintahkan tugas PLN Pak atau kepala PLN untuk mengantisipasi jangan sampai mati lampu pada saat penghitungan. Terus menyiapkan personel cadangan Dalmas dan Brimob untuk mengantisipasi atau meredam dengan quick response apabila ada eskalasi gangguan keamanan, dan termasuk pengamanan personil di PLTU untuk antisipasi terjadinya sabotase di kantor PLN. Suatu antisipasi lah, waspada, karena penyampaian seorang tokoh apakah berdasarkan hasil rembukan atau rapat tertentu yang ini menjadi kewaspadaan bagi kami untuk lebih aware. Kemudian yang selanjutnya terkait masalah gangguan cuaca tadi sudah disampaikan, kelelahan juga sama, melaksanakan pendekatan dengan para pihak partai politik di wilayah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama untuk sama-sama saling menjaga massa dan saling mengingatkan masyarakat dan binanya agar dalam pelaksanaan kegiatan Pilpres ini semuanya berjalan dengan aman lancar, dan apabila ada suatu pertentangan disesuaikan dengan proses hukum yang berlaku, tidak mengerahkan massa untuk melaksanakan demo ke jalan. Daripada proses hukum tindak pidana pemilu ini sangat cepat waktunya, sehingga dari awal sudah harus dilakukan koordinasi baik itu oleh pihak penyidik dari kepolisian maupun dari Bawaslu, sehingga waktunya dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Mungkin Pak Kapolres agar bisa menginstruksikan Kapolsek atau Babinnya
pada saat pencoblosan